Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang Prestasi Mau Jadi App. Kenalin, nama aku Ingrid dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu seorang mahasiswa tingkat akhir di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual, yang biasanya kalau misalnya mahasiswa tingkat akhir nih sibuk di bagian skripsi atau magang dan tugas-tugas lainnya yang teman-teman. Nah, kita sekarang nih mau ngobrol gimana kira-kira perjalanan perkuliahan dari bintang tamu kita, karena kalau dilihat dari CV-nya, beliau ini bukan cuman sibuk untuk menjalankan kuliahnya agar lulus tepat waktu, tapi banyak juga nih, pengalaman di bagian internship dan lomba-lomba lainnya, kayak di bidang editing, advertising, videographer, dan masih banyak lagi. Nah, jadi makin penasaran ya, karena kayaknya bintang tamu kita yang kali ini kayak digital banget anaknya ya. Without any further ado, kita mungkin mau langsung panggil aja ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol di bagian karir, perkuliahan juga mungkin sedikit-sedikit kita bisa tanya tentang DKV-nya nih teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aku panggil aja ya. Hai Kak Sena. Ya, halo Ingrid. Kenalin, aku Dava Sena. Tadi aku juga dipanggil Sena sama Ingrid, bisa juga dipanggil Dasen. Aku ini merupakan mahasiswa tingkat akhir di Desain Komunikasi Visual Telkom. Aku angkatan 19. Dan ya, sekarang kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol, diajakin sama Kak Ingrid ya. Nggak usah panggil Kak sih Kak, kita kayaknya seumuran ya. Dan kebetulan aku juga ada kafe nih, jadi mungkin lebih nyambung aja ya kita ngobrolnya. Oke, mungkin pertama Sena sendiri boleh kenalin tempat tanggal lahir, terus sekarang domisilinya di mana? Kalau aku sendiri lahir di Bandung tanggal 20 Juni 2001. Tak lagi ulang tahun buat kalian yang mau ngasih kado boleh. Ya, aku sih domisili sekarang di Cimahi. Dulu aku di Bandung tapi pindah ke Cimahi karena ada beberapa urusan lah. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari karakter yang dimiliki nih kan pasti tiap orang punya kekurangan sama kelebihannya ya, atau kelebihan semua? Atau Kalau saya kekurangan semua? banyak kekurangan Oh, gitu. baik baik. Nah, jadi, kita mau tanya nih, misalnya Kak Dasen punya kelemahan apa atau kelebihan apa dan gimana cara mengatasinya gitu dari masing-masingnya? Kelebihan, kekurangan. Kalau kelebihan tuh aku suka penasaran dan pengen bantu orangnya tuh. Pengen kayak ikut campur masalah. Bukan masalah ya, kayak urusan orang tuh yang belum beres tuh gue pengen beresin gitu. Aku tuh gitu banget anaknya. Tapi kekurangannya tuh aku tuh kemudian dan bahkan teman-teman deket tahu banget aku tuh kemudiannya bukan kemudian kayak gampang bete atau kayak gitu, cuman kalau misalnya nggak ada yang nge-match energi aku, misalnya kayak aku semangat banget nih lagi kayak buat kerja tuh aku lagi semangat semangatnya atau lagi buat ngedit tuh semangat semangatnya, tapi di divisi lainnya atau ada hal lainnya yang menghalangi dan menghambat progres itu ataupun bikin aku kesel tuh pasti bakal menghambat banget proses aku. Jadinya kayak kayak kenapa sih orang ini kayak gini, padahal kan akunya udah nawarin bantuan dan aku pun mau banget loh ngelakuin hal ini tuh, tapi kenapa dianya nggak ngasih energi yang sama itu balik. Kalau aku orangnya kayak gitu. Dan kelemahan aku yang lainnya tuh misalnya udah kayak gitu nih, kejadian kayak gitu, aku pasti bakal kelihatan banget nggak suka ke orangnya. Aku kalau nggak suka ke orang tuh kelihatan kelemahannya ya. Jadi nggak bisa aku tuh kayak di depan orangnya aku nggak suka tuh kayak ya, iya nggak "Halo, bisa apa aku. kabar?" Iya, gitu jadi ya? jeleknya tuh kelemahannya karena begitu hal itu terjadi itu bakal ngehambat banget proses dan orangnya pun bakal jadi ngerasa gak enak ke aku dan akunya pun jadi jaga jarak sama dia kan. Tapi kalau dari kelebihan aku sih aku orangnya suka explore, dari editing, videografi, foto, sama 3D art itu aku semuanya otodidak. Nggak ada belajar ke temen dan nanya-nanya doang, dan itu nggak full belajar gitu kan. Akhirnya sih aku explore sendiri dan ya aku kelebihannya di situ sih, mampu untuk nge-explore dan jadi sesuatu gitu. Dan aku jadi hobi bisa jadi kerjaan kayak gitu. Kalau tadi kelemahannya mungkin kayak kemudian dan ini ya, kalau ke orang tuh, kelihatan banget kalau nggak suka atau kayak kalau nggak match nih energinya kayaknya susah nih work bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu dari Sena sendiri gimana nih, menanganinya gitu? Nah, menanganinya tuh aku misalnya aku udah ngasih energi kayak gitu, terus nextnya dianya ternyata nggak kayak gitu, ya aku bakal kayak dia. Aku bakal kayak Match dia. the same energy Iya, ya? aku nggak akan ngasihin energi yang lebih. Karena buat apa? Akunya effort dia enggak gitu loh. Mmm. Aku kayak gitu ngatasinnya, tapi biar si workflow-nya jalan juga kadang aku jadinya eh kayak kalau misalnya akhirnya dia ngerasa ada yang salah, mending diomongin gitu kayak hal-hal itu tuh. Oke oke. Kalau misalnya dari hobi sendiri nih, biasanya kalau anak seni itu hobinya macem-macem ya. Nah, kalau dari Sena sendiri, hobinya ngapain nih? Kalau hobi aku dari kecil sampai sekarang aja aku cerita-cerita ya. Boleh. Kalau dari SD tuh aku hobi ngewarnain pakai pensil warna sama krayon Oh, iya walaupun iya. warnanya jelek. Terus kalau kayak SMP tuh udah mulai ke ngegambar gara-gara suka anim.
suka manga gitu, jadi wibu Wibu waktu nih Kak. SMP, terus suka lettering. Tahu kan letteringnya? Suka lettering kayak gitu. Nah, ke SMA tuh hobi aku enggak sih, dari SMP kelas 3 sampai ke SMA tuh hobi aku mulai ke arah fotografi. Fotografi itu mulai di awal SMP kelas 3 aku suka foto-foto lewat HP, ngedit-ngedit lewat Snapseed, lewat ini nggak apa-apa kan sebutin ini? Nggak apa-apa. Lewat Snapseed, lewat apa namanya, PixArt dulu tuh. Kayak aku nggak punya akses ke aku nggak punya akses ke komputer, ke laptop kayak itu, jadinya pakai PixArt, pakai Snapseed, dan ya dulu suka ada banget yang namanya bokeh. Oh iya iya, Dulu bokeh bokeh. tapi aku nggak termasuk fotografer yang ini sih. Ya. Tahu kan ya? Kayak Tahu. aku nggak termasuk yang kayak itu. Aku suka lebih suka moto daripada di foto kayak gitu. Nah, lanjut tuh dari foto, aku kan orangnya suka nonton film dan tertarik banget sama yang namanya sinematografi, sama film. Kenapa sih ini shotnya kayak gini bisa bagus gitu? Kenapa shot lari orang stabil, kejar-kejaran mobil bisa stabil, gimana tuh kan, kayak waktu umur segitu masih terlalu banyak informasi yang masuk ke otak, kayak nggak ngerti gimana caranya. Akhirnya aku mulai mempelajari videografi, dari in camera stabilizer sampai ke stabilizer yang luar, apa gimbal, atau bahkan ada body stabilizer yang rumit-rumit kayak gitu. Aku cari tahu. Awalnya aku tertariknya banget sama hal yang namanya stabilizer, tapi dari situ aku mulai makin tertarik sama sinematografi, makin suka sama yang namanya kenapa sih shot ini maknanya tuh apa, shot ini kenapa artinya ini, kenapa pas orang ini gini shotnya harus kayak gini. Rata-rata kan mirip-mirip gitu kan, misalnya orang lagi kayak gini shotnya tuh kayak gini loh, ini tuh mengartikan apa nggak sih. Aku juga belajar kayak gitu. Dan akhirnya waktu SMA kelas 3 tuh SMA kelas 2 aku diajakin sama temen aku, dia alumni Telkom. Makanya kenapa aku bisa masuk Telkom tuh karena terinspirasi dari dia. Dia ngajakin aku syuting film, dan itu pertama kalinya aku ikutan syuting film dan jadi gaffer. Kalau kalian nggak tahu, gaffer tuh lightman, dia yang setting lampu kayak gitu. Dan tapi bukan lebih ke gaffer sih. Kalau gaffer kan ada ilmunya ya, lightingnya harus gimana. Aku lebih ke runner, lebih ke best boy yang ngebantuin doang, kayak ini setupin lighting dong, arahin sini. Nah itu namanya best boy ya. Semua juga berawal dari bawah ya. Ntar dari situ aku kedepannya makin berkembang lagi sih, kayak gitu. Kalau untuk dari hobi-hobi aku, Oke, banyak ya hobinya ya. ya seputar ya seni-seni lagi aja sih. Betul. Seputar seni-seni dan nyambung juga sama jurusan yang sekarang gitu ya jadinya. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang masa-masa sekolah nih, masa-masa SMA gitu. Kalau misalnya dari masa SMA-nya Sena sendiri gimana nih? Masa SMA aku ikut lumayan banyak organisasi dalam maupun luar sekolah. Kalau di dalam sekolah tuh aku ngikutin kabaret, karena aku suka sama kabaret tuh waktu SMP sih sebenarnya. Tapi SMP aku nggak masuk kabaret karena aku masuk OSIS, dan itu emang sibuk banget kan. Jadi akhirnya aku nggak mikirin buat masuk kabaret waktu SMP. Nah waktu SMA tuh akhirnya aku udah deh coba masuk kabaret gitu kan, masuk kabaret aja, karena aku pun suka sama yang namanya teater musikal. Tapi kan kabaret itu sebenarnya bukan teater musikal dan jauh banget dari kata teater gitu kan. Bahkan orang teater pun tidak mengakuin kabaret. Kayak itu lip sync dan semuanya ngambil karya orang, maksudnya lagunya lagu orang kayak gitu kan. Nah, tapi aku suka dengan seni panggung, pertunjukan dance kayak gitu. Nah, akhirnya aku ikutan Bitops Kabaret SMA 9 Bandung, dan aku pun melanjutkan basket. Waktu SMP aku basket, SMA pun aku ikut basket, walaupun basket waktu di SMA tuh lebih nggak aktif lagi karena jarang-jarang main. Terus aku ikut organisasi luar sekolahnya tuh ada Gatma Deva. Itu Gatma Deva juga kabaret. Awalnya Jaris dulu aku ikutnya, terus habis itu ke Gatma Deva. Itu juga kabaret yang menaungi beberapa sekolah. Jadi aku kenal sama orang-orang sekolah lain, anak SMA 4, anak Pasundan 1 Bandung, terus SMA 15, Darul Hikam. Itu aku kenalnya dari situ. Itu kalau untuk pengalaman waktu SMA sih. Dan kalau dari pengalaman yang berhubungan dengan editing dan videografinya, itu aku ikut bantu-bantu syuting alumni yang tadi aku bilang. Aku ikut bantuin syuting, aku iseng-iseng syuting juga waktu SMA sama teman-teman SMA, dan juara 1 juara 1 sekali, juara 2 sekali. Tapi itu nggak dimasukin ke CV. Kenapa? Karena itu lombanya antar SMA kan, dan emang kalau aku lihat lagi sekarang sih itu
bad banget, jelek banget, kayak ngapain bikin itu gitu. Tapi kan namanya juga progres gitu. Itu kalau pengalaman SMA sih sekitar situ aja aku. Tapi waktu SMA dengan banyaknya organisasi dan kayak ikut ini, ikut itu, pelajarannya gimana? Untuk pelajaran sih aku gak terlalu pinter juga ya aku tentang pelajaran, apalagi kalau matematika aku nggak suka. Matematika tuh nggak suka banget namanya, tapi aku suka namanya kimia. Aneh kan? Banget sih. Ya aneh banget kan. Nah itu aku suka banget yang namanya kimia, nggak tahu kenapa suka banget kimia, sampai akhirnya kelas 2 semester 2 gitu ketemu gurunya yang aneh, akhirnya aku nggak suka lagi kimia. Iya. Jadi bergantung sama gurunya ya. Karena kan nyampeinnya beda ya. Terus untuk ngimbangin pelajaran sih, kalau misalnya kan kabaret banyak dispensasinya kayak gitu, sama basket juga banyak dispensasinya. Ya tapi lebih banyak kabaret sih karena aku lebih aktif di kabaretnya. Itu aku sistemnya sih minta tugas ya ke guru. Minta tugas mengganti, kayak ntar dikumpulin, ntar misalnya kecuali kalau ada ulangan sih aku nggak ikut dispen gitu. Oh, oke. Jadi sambil minta tugas, jadi sambil sekalian ngejar juga ya berarti. Iya. Kalau misalnya kan SMA-nya berarti IPA ya? IPA. IPA. Nah, terus kenapa bisa jadi ke DKV nih dari IPA? Sebenarnya kalau kelihatan dari dulu SMP, SD aja aku suka lettering, ngewarnain, ngegambar. Itu udah jelas ke DKV banget kan itu. Ya, cuman kenapa SMA masuk IPA tuh awalnya aku waktu SMP suka biologi, suka fisika. Itu ya lah SMP pasti suka banget kan, akhirnya masuk IPA aja deh gitu kan, karena IPS juga dengar-dengar orang-orangnya tuh gak baik, maksudnya sorry ya, maksudnya kayak yang berandal-berandal situ, yang gak bener-benernya, jadi nggak dibolehin juga sama orang tua tuh. Ya akhirnya ya udah aku masuk IPA karena mikirnya mungkin kan biologi dan fisika itu masih semudah SMP gitu loh. Ternyata Enggak yang sesuai tidak seindah diharapkan. itu. Nggak seindah itu. Karena sama sih, aku juga SMA-nya IPA, terus akhirnya pindah ke DKV. DKV itu kan Betul. sama aja. Karena ya betul. Beda udah hobi gitu kan. Iya jadi betul. Kayak sebenarnya masuk ke IPA supaya nggak tahu sih mau kuliah apa. Jadi kayak ya udah biar semuanya kebuka biar bisa, jalannya. iya, serius sih bisa. Ujung-ujungnya masuk DKV. Kan kalau ke IPA bisa cross ke IPS Iya, kan. kalau IPS kan nggak bisa. Iya. Jadi ya udah ambil aman aja gitu. Kalau sekarang berarti lagi aktif apa nih, magang? Kalau sekarang aku lagi aktif magang untuk saat ini. Oke, kalau misalnya sekarang magang, terus hobinya sekarang masih dijalanin juga, sambil masih dijalanin? Hobinya sih jadi berubah ya. Kan ngegambar tuh terakhir aku semester 2, waktu semester 2 kuliah tuh terakhir hobi ngegambar tuh di situ, kayak udah habis itu nggak pernah ngegambar gabut lagi karena udah tugas ngegambar gitu kan di kafe. Terus ngegambar gabut jadi kayak makin males gitu kan. Nah sementara di kafe itu aku masuk jurusannya terus advertising, si fokusnya tuh ke advertising. Asalnya aku masuk multimedia itu karena film, tapi aku mikir mungkin kalau multimedia aku bisa ngambil ilmunya dari tempat lain, dan advertising tuh untuk lebih ke self branding kayak gitu kan, itu lumayan banget untuk promosiin diri sendiri. Nah makanya akhirnya aku milih advertising. Terus hobi sekarang sih karena di advertising gak ada 3D, adanya di multimedia itu, aku belajar 3D nih, tapi full otodidak. Aku belajar 3D itu sekitar setahun setengahan baru akhirnya bisa semahir sekarang. Sekarang aja belum mahir sih karena ya masih berarti aku 2 tahun setengahan sekarang baru di 3D. Itu hobi sekarang sih, mainin 3D arts kayak gitu. Oh, jadi dari hobinya terus sekarang magang juga, terus kuliahnya gimana? Apakah itu bisa disinergikan jadi tiga-tiganya jalan lancar, atau harus ada satu yang yang ini ngalah deh, nggak terlalu itu? Kuliah lancar banget tuh. Lancar Karena banget. hobi ya, gimana? Kan DKV tuh tugasnya tuh desain, ngegambar. Terus waktu itu aku bikin iklan tuh itu nyambung sama ada kemarin aku sempat magang juga di PH, bukan magang sih, itu kerja ya kok hitungannya. Aku kerja di PH dan sambil kuliah. Jadi nggak ada beban banget. Desain suka jadi beres tugas-tugasnya kan. Habis itu semester 3 tuh kita udah digital kan ya. Semester 1 sama 2 doang kita nggak digital kan. Semester 3 tuh udah digital, jadi semuanya enak, kerja di satu workspace dan beres semua. Editing kerjaan beres, desain beres, desain tugas beres, dan lain-lainnya tuh beres karena emang satu passion semuanya
Jadi nggak jadi beban sih buat aku. Cuman kalau misalnya untuk beberapa orang, ada temen aku juga yang di DKV dan emang bukan passionnya ngegambar tuh, bahkan dia buat satu tugas beres pun kayaknya susah banget sih gitu. Bahkan sampai ada beberapa matkul yang ngulang. Jadi kalau kalian masuk DKV tuh jangan jangan ngomong kayak ngindarin hitung-hitungannya, tapi kalau kalian suka gambar, kalian masuk karena suka gambar desain, karena itu jadinya nggak ada beban banget lah buat kalian. Emang bener-bener eh, tireless gimana gimana kayak kerja terus ngedesain terus walaupun harus mikirnya itu ngemikir desainnya, tapi ya seimbang-seimbang aja aku sambil kerja juga karena emang suka gitu. Nah, kan dari CV-nya juga ada beberapa menang lomba, terus ikut magang. Nah, itu ada tips-tipsnya nggak sih, Sen? Gimana kayak biar kalau lomba nih bisa menang tuh biasanya kan kalau apalagi kalau bicara seni kan biasanya bergantung pada selera dari penilainya juga ya. Nah, kalau kayak gitu ada tips nggak nih? Mungkin ada yang kepo-kepo pengen ikut lomba juga tapi bingung gitu gimana? Tips-tipsnya sih apa ya? Tips menang lomba ya, dari tips menang lomba itu kalau menang lomba film tuh biasanya kalau misalnya lombanya besar kayak aku waktu itu menang juara 2 di eh, Falcon Pictures short movie. Tahu Falcon Pictures kalian kan pasti yang suka bikin film di bioskop. Ngadain short movie sebelum rilisnya film scene. Kita bikin film kayak kayak film scene itu, cuman versi shortnya bebas menurut kita gimana, dan scene itu tuh kan udah dikasih tahu kayak gimana nih ceritanya. Si scene tuh ternyata incest mereka tuh, tapi yang nggak tahu gitu loh, tanpa tanpa disadari karena kepisah orang tua lah atau gimana. Nah akhirnya kita pasti brainstorming dulu nih aku sama tim, ceritanya mau kayak gimana. Ceritanya pasti ada banyak revisian juga. Kalau ngomongin sama tim kan beda-beda ide, kita nyatuin ide yang terbaik dari big idea itu, kita kita sebar-sebarin lagi, kita kerucutin lagi biar nggak jadi big lagi dan jadi satu idea yang benar-benar bagus. Tipsnya sih kalau begitu kalian punya ide pertama kalian tuh bukan ide terbaik. Ide pertama tuh masih big idea, masih belum belum mateng. Kalian harus kembangin lagi sama tim kalian atau sama diri sendiri atau research. Research sih paling bagus, research sama ngobrol sama temen. Karena kalau ide pertama kalian langsung wah idenya ini bagus nih bikin cerita kayak gini, langsung kalian salurin nih si idenya tuh buat dibikin cerita, bakal jelek karena akhirnya ceritanya tuh nggak mateng, nggak jelas maksud tujuan cerita ini tuh buat apa, nyampain apa, ada apa di cerita itu. Sementara kalau kalian udah brainstorming, kalian udah research, kalian udah ngobrol sama teman-teman kalian, ngebahas itu idenya bakal gimana. Dan yang pasti kalau kalian ikut lomba, kalian lihat kriterianya, dan kalau lomba besar lihat jurinya. Jurinya tuh siapa? Kalau kemarin aku jurinya ada Hanung Bramantio, ada siapa itu yang bikin Gundala tuh? Ya pokoknya bikin Gundala. Iya itu, ya pokoknya itu yang sama, ada satu lagi siapa ya aku lupa. Pokoknya itu sutradara semua. Jadi kita juga harus ngikutin style mereka, ngikutin kira-kira mereka vibe vibe ceritanya tuh kayak kayak gimana sih sukanya, dan lighting style pun ngaruh gitu kan. Jadi kita kayak langit malamnya biru tuh pas lihat ternyata Hanung juga bikin, pas lihat yang Hanung, wah ini set lightingnya mirip banget kita. Karena kita research dulu, itu gunanya research guys. Gunanya research tuh jadi kan kalau karena apa ya, kalau di undermine-nya tuh di bawah sadarnya, kalau misalnya kita kasih lihat sesuatu yang similar, pasti mereka tuh kayak kenal kan, kayak oh Familiar. ini saya tahu kayak gini, jadinya akhirnya lebih nyaman sama yang lebih dia Iya, tahu kan, betul, gitu. betul. Tapi cerita juga harus bagus, karena itu waktu itu aku screeningnya di bioskop di 21 di Jakarta, apa sih yang besar tuh 21 apa? Pokoknya yang gedung 21-nya tuh kalau kalian tahu yang kalian daerah Jakarta, gedung 21 tuh yang misah loh. Ya itulah pokoknya di situ waktu itu aku juga ada sempat foto sama Hanung waktu itu karena favorit. Suka banget sama film-filmnya tentang keluarga, bawa-bawanya itu bagus. Itu sih tips untuk menang lomba. Nah, kalau untuk tips magang dan kerja lainnya sih portofolio pasti. Kalau misalnya kalian di bidang kayak aku, kayak editing, videografi, itu portofolio aku pun di IG aku bisa kalian cek kalau mau di dava.sena double F. Itu aku nguploadnya porto semua. Kenapa aku nguploadnya di IG dan gak bikin portfolio reels atau kenapa nggak dibikin di CV aja gitu dimasukin, karena
IG tuh kan orang bisa nge-explore-nya nggak cuman orang yang mau pas kita mau ngelamar doang, cuman orang yang nyari, ada orang lagi nyari butuh nih buat kerja gitu, nyari buat edit buat apa tuh bisa nemu lewat IG kita itu. Jadi kayak portofolio 3D-nya di sana aku taruh, editing, VFX sama video waktu aku jadi DOP kayak gitu aku taruh semua di IG gitu. Jadi kalau dari tips dari lomba sendiri kurang lebih sama aja kayak kalau ngerjain mata kuliah di DKV ya harus brainstorming dulu, asistensi dulu, pokoknya susah lah teman-teman kalau misalnya untuk dapat satu yang mateng dan bagus maknanya tuh emang perjalanannya panjang ya. Jadi mesti dilakuin tuh itu semua, nggak kayak aduh malas udahlah yang ini aja gitu. Kalau ide pertama tuh selalu jelek. Iya. Coba ide pertama asistensi ke dosen jelek kan? Iya pasti Nggak suruh diterima. brainstorming lagi, betul. Dan kalau untuk magang sendiri mungkin lebih ke portofolionya dibagusin, udah gitu manfaatin juga sosial media gitu Iya. sekarang. Jangan ngandelin yang portofolio yang bakunya gimana aja, tapi kita juga bisa explore gitu dari Instagram, mungkin TikTok ya sekarang juga lagi ini TikTok banget. bisa sih. Kalau misalnya untuk setelah lulus kuliah sendiri nih, rencana Sena mau gimana? Kalau lulus kuliah sih target aku jadi art director. Dulu waktu itu sempet sebelum magang di sini, aku ditawarin kerja di apa namanya ya, Snapseed, Paperfit. Di Paperfit itu toko baju gitu, toko baju yang ngegunain bahan-bahan recycle. Itu di Paperfit aku ditawarin buat jadi art director in-house. Berhubung aku kuliah, jadi aku nggak bisa in-house, nggak bisa yang tiap hari datang ke kantor karena aku pun harus kuliah. Jadi ya itu sebenarnya udah hampir tercapai banget sih itu mimpi sebagai art director. Cuman karena dihalangi oleh hal lainnya, aku harus mengorbankan hal lainnya tentu saja gitu kan. Karena aku masih kuliah, jadi aku ngorbanin menjadi art director di Paperfit. Jadi kenapa aku pengen jadi art director? Aku orangnya Mungkin sebelum Kalau- kenapa bisa dijelasin dulu art director itu ngapain aja gitu. art director, oke, art director tuh biasanya yang bikin mood board, bikin storyboard tuh bukan art director sih biasanya. Kayak kan director tuh mendireksi kan, mengarahkan si konsepnya, si stylenya tuh mau kayak gimana, si artnya tuh, si hasil karyanya atau si buat campaignnya bakal kayak gimana. Jadi kalau art director tuh lebih ke bikin idenya untuk gimana caranya si hal ini tuh mencapai targetnya gitu, kayak target market yang benar, mencapai kualitas yang benar, dan termasuk mikirin campaign-nya tuh lewat apa aja kayak gitu. Art director tuh aku pun yang pasti melakukan quality control dari hasilnya. Kalau dari art director, kenapa pengen jadi art director ya tadi tuh? Kenapa sih pengen jadi art director? Soalnya aku orangnya aku ngerasa kuat banget di ide, aku kuat banget dalam ide, dalam eksekusi. Tapi aku karena udah capek dalam bidang eksekusi, aku kerja di PH lumayan lama sebagai DOP, sebagai editor, dan itu emang nyita waktu banget, capek, walaupun bayarannya worth it. Cuman kalau jadi art director aku lebih suka karena aku selalu kalau gabut tuh kayak bikin cerita, kadang kayak gitu. Aku bahkan di notes HP pun misalnya nih lagi diem, tau-tau kepikiran, lagi ngelamun nih, lagi duduk-duduk biasa, tau-tau kepikiran kayak bikin cerita kayak gini bagus, terus aku catat dulu nih idenya. Itu masih ide awal. Terus nanti kalau di rumah tuh kadang aku kembangin lagi ceritanya bakal kayak gimana, karena jadi ini aja sih, jadi investasi ide. Kalau misalnya ini ada lomba apa kayak gitu, aku suka banget mikir kayak gitu, jadi bisa dikembangin lagi nantinya sama temen aku. Suka sih mikirnya. Iya benar-benar setuju karena kalau dari aku sendiri juga aku di bidang persenian ini kayak kalau di bidang eksekusi terus capek ya. Iya, Kayak pasti capek. capek banyak revisi. Kalau revisi kan kita yang revisi ya. Kalau kita di Iya. bidang eksekusi ya kita yang revisi, ditaruh lah kasih lagi revisi kita lagi gitu kan capek. Jadi kayaknya lebih enak kalau di bagian kepalanya gitu. Kayak kita yang ngasih ide apa segala macam. Awalnya menyukai dan punya motivasi untuk mendalami bidang advertising, videografi, dan editor atau perfilman itu dari mana? Kalau dari advertising, aku karena udah ikut-ikutan kerja dan maksudnya ilmunya bisa ngambil dari tempat kerja, aku masuk advertising, jadinya nggak masuk multimedia tuh. Kenapa? Karena advertising itu nggak, walaupun aku belajarnya buat advertising brand-brand besar, buat ngeiklanin brand gitu,
Tapi kan dengan itu juga aku bisa dapat ilmu untuk self branding karena ada ininya juga, ada tugasnya untuk self branding. Jadi aku kenapa ambil advertising biar bisa mempromosikan aku sendiri. Mempromosikan keterampilan aku sendiri dan biar aku kalau misalnya ke depannya rencananya pengen punya PH, amin semoga ada, Amin. aku bisa mempromosikan PH aku dengan baik dan benar gitu kan. Kebanyakan orang kayak mempromosikan itu dengan old ways aja yang dia tahu aja gitu, yang mereka tahu gimana caranya gitu kan. Kalau perfilman apa aja tadi? Sorry. Advertising, videografi, editor, sama perfilman. Videografi, editing, dan perfilman itu aku bahas jadi satu aja karena itu satu kesatuan. Kenapa aku tertarik awalnya karena aku suka nonton film dan aku pengen bikin yang kayak gitu. Kayak pengen banget gitu kan bikinnya gimana caranya sih bisa bikin hal kayak gini tuh, VFX kayak gini meledak kayak gitu, itu gimana caranya gitu kan, penasaran banget. Akhirnya aku belajar dulu awalnya dari video editing dulu, dari foto dulu kan, terus dari situ ke video, take video. Dari take video udah mulai lancar take video, aku belajar video editing kayak gimana flow yang bagus, flow maksudnya bukan flow editing dalam ininya ya, tapi flow sih hasilnya nanti kayak gimana gitu kan. Si awal editing tuh ntar ngejelasin tentang apa, ini tentang apa gitu, biar si filmnya atau si cerita di balik itu tuh pas diedit menyampaikan makna gitu. Jadi maksudnya ada maksudnya kenapa hal ini tuh diedit seperti ini, kenapa di take-nya seperti ini lalu diedit seperti ini gitu. Biar ada maksudnya. Terus dari filmmaking kenapa tertarik banget sih ya? Ya itu sih sebenarnya kayak pengen bikin film, suka aja karena ke dunia film tuh bikin hal yang aku suka, kayak pengen orang tuh ngerasain sesuatu dari hal yang aku buat, kayak ngerasa sedih lah, ngerasa seneng, atau bikin deg-degan, bikin hati nggak karuan kayak gitu. Orang itu mau ngapain sih sebenarnya, itu ceritanya tentang apa gitu. Itu yang aku suka sih, kenapa makanya pengen belajar filmmaking, yaitu termasuk videografi dan editing. Kalau videografi sih aku pengen banget tuh karena aku lihat video-video behind the scene film-film Hollywood gitu. Kenapa ini bisa stabil? Ternyata rignya tuh sebanyak itu, dari car rig ada yang ditempelin di mobil, terus ditempelin lagi stabilizer. Jadi car rig ditempelin stabilizer yang Ronin atau stabilizer yang biasa kalian pakai gitu, terus dipakein aja jadinya smooth itu gitu. Terus ada body stabilizer yang dipakai di sini, terus pakai stabilizer yang biasa bukan gimbal, tapi kadang ada yang dimodif juga pakai gimbal. Terus di sini tambahin tali itu biar nggak berat, karena biasanya kan karena aku pun sekarang badannya sebesar ini tapi tangannya berotot gitu ya, karena si rig kamera tuh bisa 10 kilo 15 kilo, bisa seberat itu. Apalagi kalau misalnya pakai gimbal tuh pegang gripnya dikit, gripnya tuh cuma ini dan ini gitu, sementara si bebannya di atas ini semua. Aku harus nahan 10-15 kilo di sini, itu tuh sakit banget ke bahu. Apalagi bear shooting tuh pasti yang namanya tidur enak banget. Kecuali kalau pakai rig yang ditempel di bahu yang gini megangnya, itu buat handheld move biar lebih smooth tapi movementnya. Kenapa sih bebannya besar tuh? Karena biar gak terlalu shaky footage-nya tuh. Makanya tambahin beban yang besar. Jadi kalau misalnya lari atau apa tuh kelihatannya kayak larinya yang lebih natural, si kamera movementnya, si shaky-nya. Jadi aku ya tertariknya ke hal-hal kayak gitu nya, ke teknikalnya, ke editingnya. Makanya aku mempelajari hal itu dan pengen kerja di tempat-tempat seperti itu gitu. Tapi benar sih, setuju ya. Dari aku sendiri pribadi juga, setelah aku masuk ke dunia desain, terus masuk ke seni, pasti kalau nonton film atau lihat brosur, lihat apa tuh, bukan kayak yang dulu kayak, ih bagus ya filmnya, atau kayak, bagus ya ini sini, tapi kayak, kok bisa ya dia dapet gitu, apa feelnya tuh kok bisa dapet. Jadi di situ kita ngulik ya, jadi lebih tertarik ke dunia itu. Nah kalau misalnya dari kan kalau desain ini banyak aplikasinya, banyak pakai software macam-macam ya kalau desain dan videografi gitu-gitu. Nah kalau belajarnya sendiri, Sena ini dari kampus kah, dari kuliah? Kalau misalnya otodidak, gimana belajar otodidaknya gitu? Kalau untuk editing, gambar dan semuanya itu otodidak sih. Yang maksudnya belajar dari teman juga, kayak ngelihat temen cara ngeditnya gimana. Ini pakai cuman beberapa ilmu doang kan, tapi sisanya full otodidak. Itu full dari YouTube. Misalnya seriusan deh,
kalau kalian ngomong apa dari YouTube nggak mungkin bisa kayak gini, kayak bisa. Bisa, betul. Bisa, Setuju, bisa. seriusan. Aku belajar Photoshop dari situ. Pertama kali aku megang hal-hal masalah editing dan masalah manipulation, foto manipulation itu dari Photoshop. Kemudian habis dari Photoshop tuh aku suka desainnya awalnya masih di Photoshop. Sementara aku tuh suka bikinnya karikatur atau bikin desain-desain yang pasteli gitulah. Gue sukanya kayak gitu. Maaf jadi gue lagi, sorry. Aku sukanya kayak gitu. Terus next itu jadi aku pindah ke Adobe Illustrator kalau untuk desain. Karena itu lebih enak buat pakai pentap juga, buat ngewarnain, buat multiple layer tuh kayaknya kalau menurut aku pribadi sih lebih enak Adobe Illustrator untuk flat design kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang banyak efeknya itu aku ke ini lagi sih, ke Photoshop lagi. Misalnya harus di masking atau apa. Sebenarnya di Adobe Illustrator juga bisa pakai clipping mesh, cuman nggak sebebas di Photoshop. Untuk editing pertama kali aku ngedit, aplikasi yang aku gunain editing video editing tuh Premiere Pro. Itu yang pertama kali aku cobain tuh Premiere Pro. Itu kayak buat kalau flow di Premiere Pro sebenarnya bisa buat VFX juga, tapi untuk VFX kecilan lah, kayak green screen, keying, chroma key kayak gitu, tracking, yang kayak gitu-gitu. Itu aku belajar pertama dari Premiere Pro, dari cara shortcut-shortcutnya, cara nge-cut, cara ngemaksimalin audio jadi bagus gitu. Maksudnya di enhance, bukan dimaksimalin. Jadi kayak kualitas yang keluar dari audio tuh kadang kan nggak selalu sesuai harapan ya. Jadi si audio tuh harus di remaster, di mastering lagi gitu. Nah itu juga aku sebenarnya pengen belajar audition tapi belum pernah kesampaian. Nah untuk kalau VFX, untuk VFX aku pakai semuanya di After Effects sama Blender. Kalau 3D di Blender. Kalau After Effects itu efek-efek semua yang ada di porto aku itu semuanya pakai After Effects, dari masking, tracking, stabilization. Sebenarnya itu stabilization bisa di Premiere juga, tapi aku kadang lebih suka pakai yang After Effects. Terus aku pun pakai screen tracking. Jadi kayak ada beberapa, misalnya kalau kalian syuting iklan tuh nih, contoh HP tuh bukan dinyalain tuh nggak dinyalain gini terus di syuting gini gitu, tapi dia harus kondisi mati dan kita ngasih tracking point. Jadi nanti kita screen replacement, terus kita kasih efek-efek lagi biar kelihatannya kayak ada reflectionnya dan lain-lain. Itu digunainnya full di After Effects. Dan aku pun pakai beberapa plugin untuk mempermudah workflow aku menjadi lebih cepat sih. Untuk 3D software yang aku gunain itu namanya Blender 3D, itu free, dan Unreal Engine 5 itu juga free. Aku pertama kali pakai Unreal Engine tuh di engine kelimanya bukan keempatnya. Di engine kelimanya bukan keempatnya, karena yang engine kelimanya tuh bener-bener sebagus itu orang-orang suka dan banyak yang pindah dari Blender ke Unreal Engine 5 juga. Kalau Blender 3D itu free banget, free, open source. Jadi kalian bisa bikin add-on sendiri. Terus dan enaknya Blender tuh kalian banyak tutorialnya di YouTube. Unreal juga banyak tutorialnya di YouTube. Aku pun belajar otodidak. 3D Blender tuh di YouTube kan ada, kalau kalian misalnya mau belajar, ada bikin donat di 3D itu bisa bikin donat. Blender. Selalu video ini selalu donat ya. Kalau aku cari juga pasti donat. Aku nggak ngambil course donat. Enggak bukan yang donat. Enggak, aku pun aku ngambilnya gini. Aku di 3D pengen bikin apa nih? Aku cari. Oh itu aku pengen bikin water simulation, nyari cara bikin water simulation. Oh ternyata pakai aplikasi ini Blender. Bikin Blender, di Blender, terus bikin kayak scene air tumpah kayak gitu. Nah terus dari situ kan makin pengen explore lagi, bikin gimana caranya bikin sesuatu jatuh di 3D, gimana cara ngesimulasiin gravitasi, gimana cara bikin explosion atau caranya bikin scenery gitu di 3D. Dan dari situ aku lebih explore lagi. Cuman aku nggak pernah ambil course donat. Aku ngambilnya yang aku mau biar sesuai mood. Maksudnya kayak karena kalian belajar sesuai mood tuh, sesuai yang kalian pengen tuh pasti lebih enak kan, lebih lancar. Jadinya walaupun itu aku lihat tutorialnya yang 1 jam, 1,5 jam, tutorialnya lama-lama, cuman suka, seneng. Ada sih tutorialnya cuma 15 menit, 20 menit, cuman ya itu juga part-partan. Kalian harus berdedikasi kalau mau otodidak seriusan. Ya worth it hasilnya juga sih.
Betul, apalagi kalau 3D tuh nggak bisa 10-15 menit ya Iya nggak ngerjain bisa. ya, buset lama Kalau banget. pengen cepet jangan jadi editor atau Iya, jadi artis lah gitu. benar-benar. Nah, kalau misalnya untuk yang masih pemula nih, kayaknya mau coba-cobain deh gitu. Nah, dari Sena sendiri software apa yang recommended banget nih kalau kalian pemula? Nyobain apa? Mungkin dari ilustrasi pakai apa, Hmm, kalau 3D pakai apa, video editor pakai apa. Kalau ilustrasi sih aku beneran nyaranin Adobe Illustration. Namanya juga Adobe Illustration untuk ilustrasi itu, tapi untuk flat illustration. Tapi kalian juga bisa ngewarnain di situ. Itu enak banget buat pakai pen tab, lebih lebih nyaman daripada di Photoshop kalau menurut aku ya. Tapi ada beberapa orang juga yang tetap bikin ilustrasi di Photoshop sih. Nggak semuanya di Illustrator gitu. Tapi kalau terus untuk editing kalian kalau misalnya dari HP tuh apa ya, aku suka pakai VN sih, prefer suka pakai VN tapi nggak bisa color grading di VN tuh. Kalau misalnya untuk di komputer kalian bisa pakai Premiere, itu bayar sih sebenarnya, tapi ya kalian cari cara sendiri aja lah gimana caranya pakai Premiere Pro. Kalau untuk VFX simple tuh kalian sebenarnya 3D juga bisa dilakuin di After Effects, bisa pakai elemen 3D dari Riot Films, itu kayak plugin gitu buat kalian yang main masukin objek 3D nanti. Kalau buat After Effects sih 3D-nya lebih banyak tutorialnya dan lebih simple, lebih cepet tutorialnya karena nggak sesulit Blender ya. Betul. Tapi kalau untuk pemula juga Blender juga disarankan buat pemula sih. Waktu itu aku juga nyari-nyari yang untuk pemula enaknya apa Blender, karena si user interface-nya tuh enak, nyaman banget, user friendly, dan kalian nggak pusing ini buat kesini ini gimana, ganti ini gimana, itu di Blender tuh jelas semuanya diliatin. Jadi saran-saran aku sih aplikasi-aplikasi tadi sih. Oke, terus kalau misalnya mungkin Sena juga sering denger ya, ada stigma kalau misalnya masuk DKV tuh keluar duitnya banyak, peralatannya mahal. Nah, itu eh gimana nih pendapatnya Sena? Kalau kalian fokusnya di sesuai kurikulum kampus, ya kalian gak mau kayak 3D kayak aku gitu, gak bikin VFX yang berat-berat, sebenarnya komputer-komputer yang 7-8 jutaan juga udah kuat sih untuk tugas-tugas di kafe ya, gak ngeluarin uang banyak. Karena kalian ngegambar tuh awal-awal semester 1, semester 2 full tangan, kalian full ngegambar di kertas, itu mahal tuh kalau kalian banyak revisi. Kalau kalian Betul. harus udah disuruh ngeprint ngeprint atau nyetak atau apa dan salah ternyata gitu, itu ya biayanya di situ aja sih. Soalnya kalau kalian idenya bagus ya nggak akan revisi-revisi kan. Terus kalau misalnya ada yang suka nanya juga, kamera itu harus beli nggak sih, harus punya nggak sih masuk di kafe? Nggak harus punya, karena kalian tuh sama dosen pun pas di kampus dikasih tahu kalau kalian nggak punya kamera, kalian bisa pinjam kamera teman kalian, karena kamera itu misalnya ada fotografi itu cuma satu matkul doang, Iya. dan kalian nggak ngambil multimedia, nggak ada ngambil Betul. filmnya di DKV, nanti kalian nggak butuh kamera banget, dan kamera pun kalian bisa nyewa gitu untuk akhirnya kalau kalian masuk film, dan bisa pinjam yang teman juga, dan nggak harus apa ya, kayak DKV harus beli kamera laptop gaming, enggak. Malah harus pakai laptop gamingan kayak gitu, yang kalau kalian masuk di kafenya animasi kayak gitu sih itu kan agak susah, dan animasi juga ntar diajarinnya 2D animation sama 3D animation, jadi lumayan berat kan. Untuk biaya sih sama ini aku nggak ceket sih, nggak kehabisan duit ya, maksudnya walaupun aku waktu itu seriusan 300 ribu seminggu, dan itu tuh aku cukup. Kalau kalian makan yang gak hedon sih, aku juga makan sehari 10 ribu. Terus ya sisanya buat beli bahan-bahan, beli cat, beli kertas, beli kuas kalau kuasnya udah kasar. Jadi gak semahal itu sih sebenarnya. Iya, benar sih. Sebenarnya nggak semahal itu. Terus barang-barang yang kalian pakai sesuai kebutuhan aja dan belinya yang buat investment juga. Jadi nggak Iya. gampang rusak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari DKV sendiri berarti nggak cuman belajar tentang menggambar doang ya, Sena? Bener nggak? Ya kalau dari di cafe sendiri nggak cuma gambar doang sih, ngajarinnya ya, makanya nanti ada fokusnya advertising, multimedia. Nggak tahu kalau di Binus ya gimana lagi. Kalau di aku sih ada advertising, ada multimedia. Nah multimedia itu isinya nanti dibagi lagi. Kalau multimedia ada animasi, ada film kayak gitu. Terus kalau ada aku advertising sih masuknya, itu bukan bagian multimedia ya, advertising, multimedia, GD itu graphic design, sama satu lagi tuh manajemen desain.
yang nge-manage nanti kayak gitu lah. Belajarnya sih nggak seputar ngegambar dan ngedesain aja, kalian juga belajar cara pitching klien, cara nyampein pesan, cara ngejalanin campaign sebuah brand tuh jadi jalan gimana, itu dari situ sih. Banyak gak cuma ngegambar. Nah, kalian ngegambar sama ngedesain tuh kayaknya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu banyak mikirnya, karena kita kan S1 tuh kan ilmu ya, lebih ke ilmu, bukan kalau kecuali vokasi kan banyak praktek kayak gitu. Kalau di kafe kayak gitu. Ya, intinya kalau DKV tuh bukan soal ngegambar, ngedesain, karena gambar sama desain itu cuman media gimana. Di DKV tuh belajar gimana cara menyampaikan suatu pesan lewat visual. Nah, Iya. jadi kalau gambar, desain itu semua tools yang kalian akan lakukan untuk menyampaikan pesan yang dimau sama kliennya gitu intinya. Makanya Jadi, namanya komunikasi visual kan. betul. Makanya namanya komunikasi visual, karena banyak yang salah. Oh, ini mah Iya, jurusan gambar-gambar wibu doang, suka jurusan gambar. Padahal kan kita harus Iya. mikir di situ. Betul. Gimana caranya dari desain itu nyampe maksudnya apa gitu. Betul. Gak cuma asal gambar doang. Yang mahal tuh justru idenya kitanya. Idenya kita Itu mahal. yang bikin mahal. Nah, kalau tadi kan targetnya Sena mau jadi art director ya. Kalau untuk company impiannya sendiri nih, punya nggak? Company impian sih aku pengen ke production house yang emang udah di bidang film kayak Falcon Pictures kayak gitu sih. Kalau impian company ya. Kecuali misalnya kalau aku kan nggak mungkin juga di bidang film terus kayak gitu kan. Aku kalau misalnya pengennya sih aku jadi graphic design atau jadi art director di kayak Gojek kayak gitu loh, karena mereka tuh vibe-nya kalau aku lihat kayak aku banget loh, referensinya pop culture-nya kayak gitu, ngerti gitu loh. Gitu sih. Oke, kalau gitu mungkin segini dulu aja kita ngobrol sama Sena nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tadi udah nonton dari awal sampai akhir, mungkin banyak banget yang kita bisa dapat dari perjalanan Sena sendiri ya. Gimana cara nyimbangin work sama kuliah, sama magangnya segala macam itu gimana supaya bisa balance dan lebih ke taulah passion kalian tuh di mana supaya nanti in the end juga enak, bener nggak jalaninnya. Nah, kalau dari Sena sendiri mungkin ada satu patah dua patah kata gitu untuk mau jadi friend di rumah. Buat mau jadi friend di rumah, apa ya, paling kalau kalian ngejar sesuatu yang sesuai hobi itu lakuin sepenuh hati, karena kalau dilakuin sepenuh hati tuh hobi kalian bisa jadi duit. Seriusan. Tapi kalau misalnya kalian dan jangan pernah masuk jurusan yang kalian gak suka, atau kalian kayak kata ini bagus kok, kata ini bagus, atau kalian ikut Teman-teman temen, gue di karena sini semua. iya gitu. Kalau kalian ikut temen terus, kalian kapan majunya? Kalian kapan berubahnya? Karena kita kan punya bidangnya masing-masing ya. Kalian harus cari itu buat kalian yang lagi milih jurusan, karena kalau kalian telat milih bidang kalian, nanti kalian keburu masuk kuliah yang jurusannya salah, tengah-tengah kalian keluar kan jadi kerja 2 kali. Jadi makin lama kalian kuliahnya kayak gitu. Jadi tetap semangat dan pilih jurusan yang terbaik. Oke. So, thank you so much mau jadi friend yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ikutin terus podcast Ruang Prestasinya Mau Jadi App. We help you to become professional.